Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Saat ini kita berada di fase yang sangat sulit, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di sebagian besar dunia juga mengalami hal tersebut, di mana kita sedang dilanda sebuah wabah, sebuah virus, yaitu virus COVID-19, atau yang mungkin sering kita dengar dengan nama coronavirus, di mana virus ini sangatlah berbahaya, yang memaksa kita untuk mengkarantina diri kemarin, entah beberapa bulan kemarin, bahkan lebih dari 2 bulan, kita mengkarantina diri di rumah agar tidak terserang virus ini. Tapi syukur alhamdulillah saat ini kita sudah bisa beraktivitas seperti semula lagi, ya walaupun dalam kasus ini kita masih tahap dalam new normal, tapi nggak apa-apa, setidaknya Indonesia sudah semakin menjadi lebih baik daripada kemarin. Kita bisa beraktivitas seperti kembali. Terus selanjutnya bicara tentang corona, tentu saja masalah ini menimbulkan banyak persoalan atau permasalahan publik, yaitu membawa dampak-dampak negatif, di antara lain yaitu yang pertama, mungkin secara nyata kita lihat atau kita rasakan itu, yaitu dampak dari kesehatan. Yang pertama, di mana virus ini menyebabkan banyaknya terjatuhnya korban jiwa dan mengancam kesehatan seluruh umat manusia. Dan Indonesia juga telah kehilangan beberapa dokter-dokter besar yang kita miliki, dan juga para medis-medis, dokter-dokter muda juga banyak yang telah gugur. Namun selain itu, selain dampak kesehatan itu, ada dampak yang lebih parah, yaitu dampak tentang perekonomian negara. Dampak ini sangat kita rasakan, khususnya untuk rakyat-rakyat yang kecil, untuk rakyat-rakyat yang tidak mampu. Dampak ini sangat terasa. Lalu apa saja contoh-contoh dampak tentang perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19? Yang pertama yaitu ada dampak dalam bidang impor dan ekspor. Karena adanya COVID-19 ini, seluruh pasaran ekspor dunia resmi ditutup secara serentak, dan ini tentu saja akan merugikan negara dalam proses untuk mendapatkan pendapatan negara. Ini tentu saja sangat merugikan, karena ya kita tidak bisa mengekspor barang ke luar negeri, tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan pendapatan. Lalu dampak negatif yang kedua adalah dari segi pariwisata. Dengan adanya COVID-19 ini, seluruh tempat wisata yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, mungkin di sebagian besar dunia, resmi ditutup. Ini menyebabkan kerugian yang lumayan besar yang kita rasakan, yang negara rasakan. Yang awalnya pada tahun 2019, wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya yang dari Tiongkok itu jumlahnya sangat tinggi. Namun setelah ada pandemi COVID-19 ini, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu sangat drastis penurunannya. Tentu saja ini menyebabkan kerugian yang lumayan besar. Bahkan bukan lumayan saja, tapi ini sungguh sangat besar, yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dalam bidang pariwisata. Oke. Lalu dampak negatif apa lagi? Yang ketiga yaitu dampak negatif dari segi investasi. Apa saja contohnya? Karena ada pandemi COVID-19 ini, jumlah investasi yang tidak tahu
tindak lanjutnya atau sebuah perusahaan-perusahaan yang tidak tahu tindak lanjutnya, jangka waktu yang tidak bisa ditetapkan karena ini sebuah virus, ini membuat mengimplementasikan apa itu namanya nggak tahu, di mana sebuah perusahaan-perusahaan kecil ini, rumah-rumah produksi ini untuk gulung tikar. Lalu yang keempat yaitu dampak dari pabrik-pabrik besar yang secara serentak itu mem-PHK karyawan-karyawannya. Maaf, di sini agak ramai jadi ya nggak apa-apa. Dampak yang keempat ini yaitu tentang pabrik-pabrik besar yang mem-PHK atau memberhentikan pekerjanya secara serentak. Tentu saja ini membuat perekonomian Indonesia sangatlah menurun karena banyaknya meningkatkan jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan ini membuat rakyat-rakyat kecil sangat kesusahan karena ya memang mau gimana lagi, pabrik juga tidak mau bangkrut, tidak mau karena pabrik juga tidak bisa mengimpor barang-barang dari luar negeri, jadi mereka dengan terpaksa mem-PHK atau mengurangi jumlah pekerja untuk menanggulangi situasi seperti ini. Lalu yang kelima yaitu dampak dari segi perekonomian rakyat. Saya cukup prihatin di mana dengan adanya COVID-19 ini justru harga-harga sembako di pasaran itu melonjak gratis di bulan-bulan kemarin. Kalau mungkin sekarang agak mulai normal kembali secara bergantian, tapi bulan-bulan kemarin harga-harga sembako di pasaran mulai naik dari beras, dari minyak, bahkan harga bawang putih, bawang merah itu melonjak tinggi. Sedangkan kebalikannya, harga tengkulak kepada petani sangatlah murah. Tentu saja ini membuat ketidakseimbangan yang sangat nyata, di mana rakyat-rakyat kecil kesusahan untuk membeli bahan-bahan sembako, sedangkan petani dirugikan karena hasil panen mereka dihargai dengan sangat murah. Lalu yang ke berapa ini? Keenam ya. Lalu yang keenam, dampak negatif selanjutnya yaitu dari segi transportasi umum, yaitu dalam segi pendapatan dari angkutan umum. Salah satu contohnya bus-bus antar kota, antar provinsi, lalu kapal, lalu bandara, semua di bulan-bulan kemarin waktu merebaknya virus-virus ini, yaitu pada awal-awal bulan tahun 2020, bulan Januari itu hampir seluruh bandara ditutup, hampir seluruh maskapai penerbangan tidak beroperasi, seluruh stasiun ditutup. Tentu saja ini menimbulkan kerugian yang lumayan besar bagi negara, karena di mana orang-orang tidak lagi menaiki atau menggunakan jasa angkutan umum. Ini membuat Indonesia juga merugi karena tidak ada pendapatan dari jasa angkutan umum. Salah satu contohnya yaitu maskapai penerbangan dan kereta api, di mana itu milik negara. Lalu untuk rakyat kecil tidak ada penumpang. Sepinya penumpang membuat rakyat kecil ini sangat kesusahan dalam mendapatkan pendapatan sehari-harinya. Jadi seperti itulah gambaran beberapa dampak negatif dari COVID-19. Tapi di balik dampak tersebut kita mampu mengambil hikmahnya, yaitu COVID-19 ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus selalu menghargai waktu-waktu bersama keluarga. Setidaknya kita memiliki waktu untuk meluangkan waktu kita sehari-hari yang biasanya kita sibuk bekerja. Untuk beberapa hari ini kita dituntut untuk meluangkan waktu yang sangat berarti ya, sangat apa ya namanya, entah saya lupa, pokoknya saya berarti lah. Lalu yang kedua yaitu kalau menurut pribadi saya, dengan adanya dampak COVID-19 ini,
kita lebih berwaspada lagi dan berhati-hati lagi tentang menjaga kesehatan, kebersihan diri kita. Ya, kiranya itu aja. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau berdoa semoga seluruh masyarakat dan teman-teman yang ada di Indonesia dilindungi, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban dari pandemi ini semoga diberi kesabaran, dan untuk Indonesia semoga cepat pulih, semoga cepat normal kembali dan bisa bekerja seperti kembali. Dan untuk para dokter-dokter, dokter-dokter muda, tenaga medis, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga jasa-jasa kalian diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.